Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Man 1 Bana Lampung, Bapak Lukman Hakim SPDMM. Yang saya hormati Dr. Anda Adela Rina selaku wali kelas dari kelas 11 MIA 4, dan yang saya hormati Umi Indah Agung Suprapti MPD selaku guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanindya Safanda Atianisa dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Akidah Akhlak, yaitu kisah keteladanan. Nah, di sini ada dua kisah keteladanan. Yang pertama ada kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra, dan yang kedua adalah kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra dulu. Nah, di sini ada biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu dari Rasulullah dari istrinya yang bernama Siti Khadijah. Fatimah Az-Zahra lahir pada 20 Jumadil Akhir dan meninggal pada 3 Jumadil Akhir. Ia merupakan istri dari khalifah keempat kita, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan seperti yang kita tahu mereka mempunyai dua anak, yaitu Hasan dan Hussein. Nah, Fatimah juga mempunyai julukan. Di sini ada dua julukan, yaitu Azura dan Kanis. Azura artinya cemerlang dan Kanis artinya terpelihara. Lalu apa sih keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra merupakan wanita yang mulia, wanita yang berakhlak mulia, serta ia juga mendukung perjuangan ayah dan suaminya dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Kisah Fatimah Az-Zahra ini dapat kita ambil suri tauladannya, yaitu dimana kita harus menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang sabar, rendah hati, tidak sombong, sederhana, dan bersahaja. Nah, ada suatu kisah yang menceritakan tentang kesederhanaan dari Fatimah Az-Zahra. Saya akan menceritakan sedikit tentang kisah kesederhanaan itu, di mana saat itu sedang turun wahyu kepada Rasulullah SAW, dan itu membuat Rasulullah menangis sejadi-jadinya, dan tidak ada satupun yang bisa menenangkan hati Rasulullah. Maka para sahabat pun meminta untuk memanggilkan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Di situ salah satu sahabat pun memanggilkan Fatimah Az-Zahra, dan tak lama Fatimah Az-Zahra pun datang menghampiri ayahnya. Nah, kedatangan dari Fatimah Az-Zahra ini sontak membuat para sahabat itu mengucapkan kalimat takbir dengan keras, karena kondisi Fatimah yang sangat penuh dengan kesederhanaan. Bukan baju mewah dan bukan pula pakaian sutra yang ia kenakan saat itu, melainkan Fatimah hanya mengenakan baju dengan 20 tambalan di setiap jengkal bajunya. Melihat itu pun para sahabat tentunya merasa iba dengan kesederhanaan Fatimah yang begitu luar biasa, dan bahkan Fatimah ini tidak pernah memikirkan keindahan dunia sedikit pun. Melihat hal itu, Rasulullah pun berkata kepada Umar bin Khattab, yaitu, biarkan saja. Demi Allah, putriku Fatimah adalah pemimpin dari semua wanita yang masuk surga. Nah, begitulah kisah dari kesederhanaan seorang Fatimah Az-Zahra. Kemudian saya akan lanjut ke kisah Uwais Al-Qarni. Nah, di sini ada juga biografinya. Nah, Uwais Al-Qarni ini, Al-Qarni sendiri artinya adalah orang Qarn, yang berarti Uwais Al-Qarni ini berasal dari Qarn, yaitu dari kabilah Murad. Ia juga merupakan penduduk dari kota Yaman. Ia merupakan seorang anak yatim, dan dalam hidupnya ia memperoleh dua ujian. Yang pertama adalah penyakit kusta, dan kemudian juga ia mengalami kemiskinan.
Dan serta ia juga menjadi pemimpin para tabi'in seperti dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Lalu, apa sih yang keteladanan yang dapat kita ambil dari Uwais Al-Qarni ini? Di sini dapat dilihat ada 4, yaitu kita harus menjadi pribadi yang sabar, pekerja keras, kemudian sederhana, dan tentunya berbakti kepada orang tua. Karena Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya. Ia sangat menyayangi ibunya. Bahkan ada kisah di mana Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya sampai ke Mekah. Nah, saya juga akan menceritakan sedikit tentang kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya ke Mekah. Jadi, pada saat itu, ibunya ini meminta Uwais untuk menunaikan haji. Nah, Uwais ini tentunya merasa bingung bagaimana caranya untuk menuruti permintaan ibunya tersebut. Karena seperti yang diketahui, untuk menunaikan haji itu membutuhkan kendaraan dan juga perbekalan. Sementara unta pun mereka tidak punya. Lalu muncullah sebuah ide yang aneh untuk mengabulkan permintaan ibunya tersebut. Ia membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk anak lembunya. Nah, untuk memberi makan dan mengembalikan lembu tersebut, ia harus menggendongnya naik turun bukit itu. Nah, pekerjaan itu ia lakukan selama 8 bulan setiap hari. Maka, pada saat musim haji tiba, lembu itu bobotnya sudah mencapai 100 kg. Dan tubuh Uwais Al-Qarni sendiri sudah menjadi lebih kuat karena latihannya yang mengangkat lembu naik turun bukit selama 8 bulan itu. Nah, apa sih tujuannya ia melakukan latihan tersebut? Nah, tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk menggendong ibunya untuk menunaikan haji. Kemudian, Uwais dan ibunya pun berangkat ke Mekah. Nah, Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki selama perjalanan dari Yaman ke Mekah. Bahkan mereka melewati padang pasir yang sangat gersang dan juga panas. Nah, pada saat sudah tiba di Mekah, Uwais dengan tegap menggendong ibunya untuk melakukan tawaf. Ibunya pun sangat terharu dan mencucurkan air mata ketika melihat Baitullah. Dan kemudian ibu dan anaknya itu pun berdoa. Dan Uwais pun berkata, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Dan ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Dan Uwais pun menjawab, "Jika dosa ibu diampuni, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga." Nah, begitulah sepenggal tentang cerita Uwais yang menggendong ibunya menuju Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian, yang terakhir ada hikmah. Nah, hikmahnya adalah kita harus berbakti kepada orang tua, sabar, terus kesetiaan, kemudian ada keikhlasan, dan juga jaga hubungan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.